Dari Jawa Tengah kita beralih ke Jawa Barat. Bagaimana dengan kawasan Bandung, Jawa Barat? Apakah cuaca buruk juga masih terjadi di sana? Lalu apa dampaknya bagi masyarakat di Kota Kembang? Sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, Zayul Haq. Selamat siang, Zay. Bagaimana kondisi cuaca di Bandung saat ini? Ya, selamat siang Maggie. Betul sekali cuaca buruk yang terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat sejak kemarin, ya, bahwa kemarin memang terjadi hujan dengan intensitas yang cukup lama, berkisar dari hujan ringan hingga sedang yang dimulai dari pagi sampai dengan malam hari. Ini tentu menyebabkan genangan-genangan di sejumlah titik ya, terutama misalnya di wilayah Gede Bage atau Bandung Timur yang menghambat kendaraan dari arah Kota Bandung menuju ke Kabupaten Bandung. Begitu pula di tempat-tempat lain, misalnya di Bale Endah, kemudian di Dayakolot, ini juga ada menyebabkan genangan dari hujan yang kemarin mengguyur di wilayah tersebut. Tapi karena hujan tersebut memang dengan intensitas yang sedang, ya, ringan hingga sedang, sehingga tidak menyebabkan banjir yang parah, hanya ada sedikit genangan-genangan saja atau cilencang istilahnya, sehingga memang saat ini lalu lintas baik di Jalan Soekarno-Hatta Gede Bage ataupun Dayakolot, Bale Endah juga sudah normal seperti semula. Tetapi kalau kita bicara soal cuaca buruk, Maggie, justru yang menjadi perhatian serius oleh BMKG kemudian juga BPBD Provinsi Jawa Barat adalah terutama mereka ya yang berada di kawasan pesisir selatan Jawa Barat, seperti misalnya di Pantai Pelabuhan Ratu atau di Sukabumi, kemudian di Cianjur Selatan seperti di Cidaun begitu ya, kemudian di wilayah Pantai Ranca Buaya, Pamengpeuk atau di wilayah Garut hingga di wilayah Tasik sampai ke Pangandaran. Sebab cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini menyebabkan banjirop yang seperti misalnya di Tasikmalaya ya, tepatnya di Pantai Cipatujah Tasikmalaya, banjirop menerjang perahu-perahu nelayan yang berada di pinggir-pinggir. Selain itu juga gelombang yang tinggi berkisar antara 4 meter di sana tentu membahayakan bagi nelayan, sehingga memang nelayan memilih untuk enggan mencari ikan atau melaut. Tapi sebenarnya apa penyebab dari cuaca buruk akhir-akhir ini, kemudian juga menyebabkan gelombang tinggi, khususnya di Jawa Barat? Saat ini saya sudah bersama dengan forecaster kelas 1 BMKG Bandung, ada Pak Darmawan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, Pak, kalau kita melihat cuaca buruk yang terjadi ya akhir-akhir ini, terutama di pesisir selatan Jawa Barat, apa sebenarnya penyebab terjadinya cuaca buruk, Pak, sehingga mengakibatkan gelombang tinggi? Kalau cuaca buruk itu dipengaruhi oleh sirkulasi tahunan ya, yang besar. Itu NGO, Badan Geodesia Proses. Itu pertumbuhan awan yang bergerak dari timur Afrika, kemudian melewati Indonesia dan berakhir di sebelah barat benua Amerika. Ketika jalan ini, pertumbuhan awan itu kemudian menyebabkan hujan. Ini yang menyebabkan terjadinya cuaca buruk. Itu sudah mulai dari tanggal 4 kemarin dan sekarang masih berlangsung diperkirakan sekitar 3 hari atau 4 depan itu sudah melewati Indonesia dan sudah ke Pasifik, sirkulasi MZO ini. Kemudian untuk gelombang tinggi itu dibantu oleh sirkulasi bibit siklon yang ada sekarang di atas benua Australia ya. Ada 3 bibit siklon. Kita di Jawa Barat ini terkena ekor. Titik dari bibit siklon itu sudah sampai sekarang 80 km per jam. Kita di mana di Jawa Barat ini sudah 42 km per jam. Sehingga ketika melewati Samudra India, dan gelombang itu dipicu oleh kecepatan angin yang mengakibatkan gelombang tinggi di daerah selatan. Tapi ini sudah mulai menurun. Kemarin sempat 4 meter, sekarang sudah 3, maka hari beberapa hari ke depan sudah 2,5 atau 2 meter. Menurun. Baik, artinya gelombang tinggi yang terjadi di pesisir selatan Jawa Barat ini dipengaruhi salah satunya oleh kecepatan angin ya, Pak ya. Nah, berapa kecepatan angin saat ini dan berapa kecepatan angin yang bisa membuat gelombang tinggi, Pak? Sekarang ini di titik bibit siklon itu 80 km per jam, knot. Di Jawa Barat di pesisir pantai itu sudah 42 knot. Dan itu sudah sangat memicu. Kecepatan 20 knot aja itu sudah sangat sekali.
Dan kita harap nanti bibit sikoy ini akan hilang, akan mati, karena tidak akan masuk ke Indonesia, tapi akan kembali ke Indonesia. Dan kita harapkan, tapi ini masih di pancaroba. Siklon ini akan bibit sikoy ini akan tumbuh dan mati, kemudian tumbuh lagi. Dan ini kan berlangsung selama pancaroba ini sampai April Mei terjadi, sehingga kita himbau pada masyarakat yang tahu. Baik. Kalau untuk di wilayah selatan Jawa Barat begitu ya Pak Darmawan, kira-kira wilayah mana saja nih yang patut diwaspadai gelombang tinggi ya? Seperti tadi saya menyebutkan di wilayah Pelabuhan Ratu kan memang kemarin terjadi. Selain di Pelabuhan Ratu, wilayah mana lagi Pak? Ya, karena bibit sikoynya di sebelah timur ya, di atas dari Gunung Australia, sehingga yang dampak paling sangat buruk itu di daerah Pangandaran dan kemudian Tasik. Itu dua pantai ini yang masih sampai di paling depan. Adapun untuk Sukabumi sudah mulai migas, tapi di sebelah timur itu yang Gelombang tinggi yang terjadi ini akan berhenti sampai beberapa hari ke depan Pak, atau memang hilang timbul istilahnya, karena itu tadi ya Bapak mengatakan masih puncak-puncak musim hujan juga gitu ya? Iya, ini karena peralihan ya pancaroba dari musim hujan ke kemarau. Ya. Kita tahu musim hujan angin dari Asia ini sudah mulai melemah, tapi masih ada, dan sudah mulai timbul musim angin dari timuran dari Australia. Ini sudah mulai muncul dan akan, ketika dua angin ini masih bertemu, masih ada tumbuh di Indonesia, terjadilah seperti itu mengakibatkan kencang tadi angin itu begitu. Ini kita harus pada terus, makanya kita minta pada terus mengembangkan. Ya, dampak dari gelombang tinggi ini kan salah satunya itu tadi ya, nelayan tidak bisa melaut sehingga harga ikan ya di pantai selatan Jawa Barat juga akhirnya tinggi karena banyaknya permintaan, masyarakat khususnya nelayan tidak bisa melaut begitu ya. Nah, mungkin apa Pak mitigasi yang perlu dilakukan khususnya mereka ya, masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar pesisir pantai selatan Jawa Barat? Iya, untuk gelombang laut ini kami prediksi masih akan terjadi mulai ke depan. Kami himbau lagi pada masyarakat sebelum ke laut untuk memantau informasi BMKG. Info BMKG yang kami sebutkan di dashboard itu. Semua begini, di sore hari gelombangnya rendah, tapi sudah lihat terus karena kita belum tahu malam hari ini. Sehingga pastikan dulu setelah melihat informasi bahwasanya aman laut. Tapi kalau belum, kami harap tunda dulu, saya ikuti instruksi dari daerah ke BPBD. Baik. Pak Darmawan, terima kasih banyak sudah bergabung bersama CNN Indonesia TV. Ya, Maggie, baru saja wawancara saya dengan Darmawan, forecaster kelas 1 BMKG Bandung, yang menjelaskan bahwa cuaca buruk yang juga salah satunya menyebabkan gelombang tinggi masih terjadi hingga beberapa hari ke depan. Tapi memang mitigasi bencana perlu dilakukan, khususnya bagi mereka masyarakat yang tinggal ataupun beraktivitas di pesisir selatan Jawa Barat, begitu ya, untuk waspada dan siap siaga untuk menghadapi bahaya. Potensi bahaya yang terjadi akibat cuaca buruk ini, karena memang cuaca buruk tidak hanya mengakibatkan gelombang tinggi, tetapi misalnya di Majalengka begitu ya, angin kencang membuat lahan persawahan di sana ini pada roboh sehingga memang petani memilih untuk panen lebih dulu, sehingga diharapkan masyarakat bisa memantau begitu ya dari situs-situs resmi atau informasi akurat terkait dengan cuaca buruk yang terjadi akhir-akhir ini. Demikian laporan saya langsung dari kantor BMKG kelas 1A Bandung. Kembali ke Anda, Maggie, di studio. Baik, kami akan terus memantau perkembangan cuaca buruk di kawasan Jawa Barat. Terima kasih Zayul Haq atas laporan Anda. Selamat bertugas.